Inilah kok. Aduh. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Ya, dan di sini ada juga satu video saya di-share kalau mereka ini joget bersama Ali Gondrong. Idih. Ketawa. Apa ini? Hidup bagaimana nih? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah saya mereaction satu video kemarin yang dimana ada sekelompok banser yang membubarkan acara banser yang lain. Ya, katanya di situ yang satu itu dipimpin oleh sesepuh banser, tetapi mereka sudah mantan alumni banser begitu ya. Jadi para alumni banser ini mengadakan acara dan menggunakan baju-baju banser, teman-teman. Terus ada kelompok banser yang aktif datang ke sana menggeruduk, teriak-teriak sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang cukup kasar, terus melakukan tindakan yang arogan, membanting-banting kursi, merusak fasilitas umum, dan banyak tindakan-tindakan yang kata sesepuh banser itu mereka itu tidak manusiawi, premanisme, dan tidak beretika. Jadi mereka ini bukan cuma sekedar hobi membubarkan kajian-kajian salafi, teman-teman. Tidak. Bukan cuma salafi, deng. Tetapi kajian Ustadz Abdul Somad juga dibubarkan. Ya kan? Ustadz Abdul Somad itu bukan Wahabi dia. Ustadz Hanan Attaqi juga bukan Wahabi, tapi ditengarai-tengarai Wahabi katanya. Apa pembubarannya? Karena ketika dulu Ustadz Hanan Attaqi menyatakan tenaganya Nabi Musa itu seperti preman. Terus Aisyah itu cewek gaul gitu kan. Bukan cewek nakal ya, tapi gaul. Bedakan antara nakal dan gaul. Jadi begitu. Itu katanya menyakiti hati mereka. Jadi banyak narasi-narasi yang menggelitik sebenarnya. Yang mereka ucapkan tuh narasi-narasi yang cukup lucu. Tapi kalau Ustadz Abdul Somad kenapa dibubarkan? Karena mereka tuduh radikal-radikul. Ustadz Felix radikal-radikul. Pokoknya mereka ini punya segudang pembenaran di dalam aksi-aksi pembubaran kajiannya. Pembubaran kajian pokoknya. Tetapi seperti Bahar Smith tidak pernah dibubarkan sepertinya. Ya, Habib Rizik tidak pernah. Mungkin karena dijaga FPI, takut. Ya, mungkin takut bentrok sama FPI. FPI kan menjaga kajiannya Habib Rizik dan Bahar Smith itu. Kalau banser datang kan otomatis bentrokan itu. Jadi gak jadi pembubaran, jadi bentrok. Allahu Akbar. Dan di sini teman-teman ada satu video yang sangat-sangat menggelitik saya. Dari kemarin sebenarnya saya sudah di-share video ini, tapi baru saya bahas sekarang. Yaitu ada anggota banser yang turut andil di dalam kegiatan gereja. Na'udzubillah min dzalik. Coba kita langsung simak seperti apa videonya agar kalian sama-sama tergelitik di sini bagaimana aksi mereka ini di dalam mengikuti acara-acara, upacara-upacara di luar agama Islam. Inilah kok banser yang jaya, banser yang perkasa. Allah, kelakuan pasukan nasi bungkus keras terhadap muslim tapi loyal terhadap kafirin. Ramadan 1445 Hijriah. Baru-baru ini ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Ini Allah yang ngomong ya, ini Allah. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Kok banser yang paling jaya, NU lah asalnya. Oh, banser yang paling jaya, Fauzan asalnya. Cum mereka, are mana jeng jeng. Cum mereka, are mana jeng jeng. Mana jeng jeng. Ma jeng jeng, he mere kete he. Mau kemana? He mere kete he. Mere kete. Ma jeng jeng, he mere kete he. He mere kete he. Oh, bangsa yang inilah kok. Aduh, teman-teman. Setelah dia melakukan banyak aktivitas dengan orang non-muslim, mijit-mijitin kaki biksu, terus jaga-jagain gereja, ngasih-ngasih tumpeng ke ulang tahun gereja, dan lain sebagainya, ini malah sekarang mikul-mikul patung Bunda Maria. Ini saking mentoknya ya. Akidah mereka tuh kan paling mentok.
Jadi Banser ini akidahnya paling mentok, paling jeduk. Tauhid mereka ini paling bener sendiri, paling istiqomah, paling zuhud, paling warok, paling bertakwa, paling mulia akhlaknya, paling mencerminkan akhlakul karimah. Jadi pokoknya Banser ini kan si paling-paling. Termasuk oknum-oknum. Padahal kebanyakan memang dari Banser ini ya begini tugasnya. Bahkan tidak segan-segan Kiai Idrus Ramli menyatakan bahwa Banser, ya, semua Banser yang sekarang ini, mereka itu kenapa tingkahnya aneh-aneh? Kenapa mereka tingkahnya seperti ini, jaga-jaga gereja? Karena mereka itu dipimpin oleh orang yang tidak soleh. Begitu katanya. Terus di kesempatan yang lain, Banser ini bukan cuma hobi jaga-jaga gereja seperti ini, gotong-gotong. Mereka juga hobi dangdutan, teman-teman. Ya. Yang paling fatal itu mereka mengaku kalau semua tindakan yang mereka lakukan itu adalah atas restu kiai-kiai. Kalau kiai tidak menegur mereka, artinya mereka direstui kegiatannya. Ini Bansernya sendiri yang ngomong, ya, dan itu mewakili, ya, mewakili itu. Kecuali ada klarifikasi dari Banser yang lain. Oh enggak, tidak semua Banser seperti itu. Tapi apa? Tidak ada yang mengklarifikasi pernyataan itu. Artinya apa? Satu orang itu menyatakan jamak untuk semua Banser, perwakilan, begitu, ya. Dan di sini ada juga satu video saya di-share kalau mereka ini joget, teman-teman, joget bersama Ali Gondrong. Ini. Emang penyanyi rock ya, Ali Gondrong ini penyanyi rock yang berkamuflase katanya dia juga sempat membeli apa namanya tuh, sound system atau apa begitu, 1 miliar lebih. Jadi memang dia ini punya niat untuk apa yang namanya tuh, konser. Jadi memang tujuan dia itu konser, kedoknya solawat, konser kedok selawat. Waduh, ya Allah. Mohon doa restu apa ini akad nikah di acara pernikahan ya teman-teman. Jadi jogetan rame-rame. Banser hadir di situ, ikut joget Bansernya. Ya Allah. Kok bisa ya? Kok bisa orang seperti ini itu berbicara tentang agama? Kalau saya berbicara, kalau saya kan pesilat. Saya, Harry Pras ini kan pesilat, terus berbicara agama. Tetapi apa yang saya bicarakan bukan atas pemikiran saya, tetapi atas ulama-ulama yang sudah saya ambil fatwanya. Begitu. Contohnya seperti Dr. Zakir Naik, di mana Dr. Zakir Naik ini orang biasa yang tidak akan pernah dicapai oleh santri-santri nganu yang selama ini getol mengatakan Harry Pras bodoh. Mereka itu mengatakan saya bodoh, sedangkan saya mengambil fatwa dari Dr. Zakir Naik. Otomatis kalau saya bodoh, Dr. Zakir Naik bodoh begitu, goblok begitu. Terus kalian yang hanya getol mencari pembenaran atas tahlilan, apakah itu kalian bisa dinyatakan setara keilmuannya dengan Dr. Zakir Naik? Jangan mimpi, ya, jangan mimpi. Kalian mau menyatakan saya bodoh, ya saya hanya tersenyum ya, mentertawakan kalian. Dimana sebanyak apapun kalian menyatakan bodoh, saya tetap akan mengambil hujah daripada Dr. Zakir Naik, yang dimana track recordnya gak bakal kalian kejar, ya, gak bakal kalian kejar. Meskipun kalian mau baca apa namanya kitab sekontainer gitu di hadapan saya, apalagi kalian sambil rokok-rokokan, gak bakal bisa ngejar track recordnya Dr. Zakir Naik. Gak perlu mimpi Harry Pras akan taslim pada kalian. Mimpi itu. Allah, apalagi ini ya. Harry Pras kan pesilat. Kalau sini siapa namanya ini? Ali Gondrong ini kan pejoget. Saya pesilat, Ali Gondrong pejoget. Sama-sama ini sudah ya. Sama-sama punya basic ya. Penyanyi rock juga dia. Wow, dia kalau nyanyi rock keren. Wah, teriak-teriak dia. Ini apa ini? Ini apa? Apa ini? Mafia Solawat. Nanti kalau mereka ditanya kenapa harus jogetan, iya, karena kita mengajak anak-anak jalanan yang hobi nonton konser dangdut. Kita ngajak anak pemuda yang ada di jalanan, yang hobi ngamen, cangkruan dan lain sebagainya. Kita ajak dulu mereka jogetan. Kita ajak dulu mereka ke majelisan, solawatan di situ. Tapi solawatannya sambil joget, teman-teman. Ketika mereka mengajarkan solawatan sambil jogetan, itu sama halnya mereka mengajarkan kepada generasi muda ini untuk memuji Rasulullah dengan cara yang tidak berakhlak, tidak beradab. Memuji Rasulullah dengan cara yang tidak beradab, tidak berakhlak. Jangankan jemaahnya, gurunya saja seperti itu. Gurunya saja seperti ini. Tuh.
Gurunya saja seperti ini, apalagi muridnya begitu. Wahai Ripras, gak perlu komentari Ali Gondrong, ilmunya sudah jauh kemana-mana. Mengadakan majelis sholawat jingkrak-jingkrak itu sudah jauh ilmunya. Ya Allah. Tuh. Mau jadi jaranan dia, teman-teman. Mau jadi jaranan. Coba kita lihat suara rocknya, teman-teman. Nanti dia menggunakan suara rock. Tuh. Waduh. Allah. Ali Gondrong. Ini. Is. Nanti acting sok-sok kesurupan. Ini kan lagu-lagu yang apa namanya tuh? Katanya bisa kesurupan. Dan ada juga katanya yang kesurupan, teman-teman. Ketika Ali Gondrong ini bawakan lagu ini, itu jemaahnya di bawah ada beberapa yang kesurupan katanya. Ada videonya. Ada seperti ini. Coba kita lihat acting dia nanti. Idih. Ketawa. Ya Allah. Ya Allah. Terus ada yang menganggap Ali Gondrong ini ulama. Ada yang nggak manggil dia ulama, teman-teman. Kiai katanya, kiai. Allahu Akbar. Sungguh miris, ya. Sudah ngajarin jogetan, malah mereka ini seperti ini. Nggak jauh berbeda, teman-teman, dengan Banser, ya. Si paling jeduk akidahnya, si paling mentok tauhidnya, si paling berakhlakul karimah, paling tasawuf, zuhud, warok, dan paling mentok semua keilmuannya. Sampai-sampai saking mentoknya akidah mereka, tauhid mereka. Mereka ini mikul-mikul patung Bunda Maria. Ya Allah. Mau dibawa kemana agama ini, wahai Banser? Udah, teman-teman, kalian tinggal komentar saja di bawah. Bagaimana pendapat kalian?